Luis. Selamat malam teman-teman, kita bersyukur bisa kembali bersama-sama belajar ya dari Kisah Rasul. Mari sebelum kita mulai, saya ajak kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami kerinduan, sukacita, dan kekuatan untuk datang malam hari ini kembali bertekun belajar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap waktu yang kami berikan untuk belajar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi merupakan suatu yang boleh sungguh membawa berkat, kekuatan, dan juga perspektif yang baru yang terus boleh mendorong kami kepada kedewasaan rohani. Kami terus berdoa Tuhan berkati kami dengan hikmat dan pengertian, baik di dalam mendengarkan materi maupun berinteraksi dalam tanya jawab, biarlah iman kami semakin diperdalam, pengertian kami semakin diperluas ya Tuhan. Kami serahkan PA kami malam hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur tidak terasa ya, kita sudah sampai di PA ini mungkin untuk Kisah Rasul yang tersisa tahun ini ya, Pak Luis ya, untuk Kisah Rasul ya. Betul, betul. Ya, jadi dan kita masih belum selesai. Pak Luis, mungkin saya bisa dijadikan co-host untuk share screen ya. Oh ya, oke. Ya, jadi kita akan berhenti di Kisah Rasul 20 dan kita akan lanjut lagi untuk Kisah Rasul ya di tahun yang baru ya. Dan kita bersyukur sudah banyak ya Tuhan memberikan kita berkat, dan malam hari ini kita akan fokus ke Kisah Rasul 20 dengan tema mengasihi gereja. Saudara, kita buka ya Alkitab kita dari Kisah Rasul 20. Ini satu bagian yang penting dan mengharukan ya, mengharukan karena ini perpisahan Paulus. Kita akan melihat Kisah Rasul 20. Dikatakan setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Saudara, ini ayat pertama. Jadi Paulus di Efesus tidak bisa tinggal lama-lama oleh karena ada huru-hara ya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang tidak senang, saudara sekalian. Karena Paulus terus mengajar dan banyak orang percaya begitu loh. Nah, sekarang kita melihat kronologinya dulu mungkin ya. Di sini ada peta saya berikan sedikit. Saudara, Paulus berangkat dari Efesus, tadi kita udah baca, ke Makedonia. Makedonia itu ya di sini loh, saudara sekalian ya. Itu di Yunani, tapi Yunani Utara. Nah, ini loh Makedonia. Nih Makedonia ya. Jadi Makedonia itu dua gereja yang terkenal, Tesalonika dan Filipi. Ini dua gereja yang murah hati, membantu Paulus, membantu saudara-saudara Yerusalem. Ya. Nah, kita lihat kemudian setelah sampai di sana, Paulus menulis surat keras ya kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus di sini loh, Korintus kan di selatan nih saudara sekalian ya, kalau kita lihat ya, ini kan Korintus nih, sorry, ini Korintus ya. Di Korintus ini jemaatnya saudara sekalian nggak taat ya. Mereka terpengaruh guru-guru palsu yang khotbahnya itu mulutnya manis. Mereka bilang, kok Paulus khotbahnya seperti itu, kasar ya. Ini lebih bagus khotbahnya manis. Ternyata ajaran palsu begitu kan. Maka Paulus menulis surat keras menegur mereka. Kamu itu imannya kok dipengaruhi sama tutur kata fasilida guru palsu. Dengan begitu mudah sampai kamu rela menentang Paulus. Begitu ya, menentang saya. Saudara sekalian, Paulus sudah tulis surat itu, surat yang keras ya. Dan Paulus tuh gelisah hatinya. Kenapa? Mereka terima nggak tegurannya? Ya, maka Paulus tunggu di Makedonia, saudara sekalian. Ya, dia Makedonia, dia udah tulis surat, dia tunggu tuh kabar dari Titus, karena yang bawa surat itu Titus. Ya, jemaat Korintus terima atau tidak? Dan Titus tidak datang-datang. Paulus tambah khawatir. Jangan-jangan jemaat Korintus itu menolak Injil, menolak Paulus, begitu ya. Terima guru palsu. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya Paulus lega karena dia bertemu Titus di Makedonia di sini ya. Jadi antara Tesalonika, Filipi, saudara sekalian. Dan good news, jemaat Korintus bertobat. Ya, mengusir guru-guru palsu, menerima kembali Rasul Paulus, berdamai dengan Paulus, mengakui Paulus sebagai Rasul Tuhan, dan guru-guru palsu itu diusir dari tengah-tengah mereka. Jadi Paulus tuh sukacitanya besar sekali. Ya, satu sisi dia sempat gelisah, dia sedih, dia marah, tetapi kemudian melalui Titus dapat good news. Jemaat Korintus mengerti maksud Paulus ya, dan mereka bertobat, mereka berubah. Maka saudara sekalian, Paulus kemudian menulis 2 Korintus.
ya. Jadi ada surat yang hilang tidak ada di Alkitab itu namanya surat keras. Ya, kita tahu itu tulisan sebutnya surat keras karena Paulus ada catat itu, saudara sekalian. Tapi ternyata mereka terima surat keras itu dengan senang, mereka terima, mereka bertobat. Maka Paulus menulis surat berikutnya yaitu 2 Korintus, ya. Mengirimkannya sebelum dia berkunjung ke sana. Nah, kita melihat di ayat yang kedua, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara situ, lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ya, saudara sekalian, jadi dia menuju ke Korintus. Menghabiskan 3 bulan di Yunani Selatan, yang jelas itu Yunani Selatan Korintus ya. Jadi di sana di ayat 3 dikatakan, sesudah 3 bulan lamanya ia tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia, karena itu ia memutuskan untuk kembali ke Makedonia. Jadi sudah dari Efesus ke Makedonia, lalu nungguin Titus, kabar baik dia ke Korintus. Korintus sudah terima dia, dicegat lagi di Korintus, maka dia balik lagi ke Makedonia, saudara sekalian ya. Dan selama 3 bulan Paulus sempat di Korintus sebelum dikejar orang Yahudi, dia menulis surat Roma, surat yang penting kita sudah bahas ya dalam seri PA kita. Dan dia berangkat dari Korintus lewat darat ke Makedonia ya. Jadi sengaja lewat jalan darat, saudara sekalian ya. Ini bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi saudara bayangkan Paulus itu melewati jalan darat lagi sini, terus ditelusurin loh. Sebetulnya kan bisa lewat laut ya di sini ya, tapi dia lewat darat, saudara sekalian. Nah, dia bertemu dengan jemaat Efesus di kota Miletus ya. Kalau saudara lihat di sini ada Miletus juga ya. Jadi saya yakin nih dengan kita Miletus ini kira-kira di sini, saudara sekalian ya. Saya tidak ada namanya. Jadi ketemu di sana ya. Dia berangkat ke Yerusalem membawa persembahan uang dari Makedonia. Jadi ini kronologis dalam setahun atau 1,5 tahun ya kira-kira. Saudara, Paulus melakukan begitu banyak hal ya. Karena kenapa? Ada perlawanan orang Yahudi, begitu kan? Kemudian juga ada jemaat yang menentang dia, yaitu orang Korintus, ya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, setelah kita lihat kekacauan di Efesus reda, Paulus melanjutkan perjalanannya sesuai rencana, ya, yaitu melintasi Makedonia menuju Yunani. Dia menghabiskan 3 bulan musim dingin di sana untuk menguatkan jemaat-jemaat, ya. Mungkin termasuk kunjungan kembali ke Korintus. Itu kunjungan yang sulit, saudara sekalian, ya. Nah, selama dalam perjalanan, Paulus juga mengumpulkan persembahan untuk jemaat miskin di Yerusalem. Lukas tidak sebut ini. Tetapi kita tahu di 2 Korintus, Paulus sebutkan. Maka saudara ingat di ayat di 2 Korintus, ada ayat yang mengatakan begini. Hendaklah setiap orang memberikan dengan sukacita. Jangan dengan paksaan atau dengan sedih hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Itu kan konteks persembahan. Itu 2 Korintus. Dan itu dicatat Paulus. Jadi di sini yang tidak dicatat Lukas di Kisah Rasul, kita dapat info di Paulus 2 Korintus. Yaitu dalam perjalanan ini dia kumpulkan uang dari Makedonia, yaitu dari Filipi, dari Tesalonika, dan dari Korintus. Dan gereja paling kaya itu Korintus. Dan Paulus mengatakan kepada Korintus, Tesalonika miskin, kasihnya banyak sekali. Filipi juga nggak kaya, tapi kasihnya banyak sekali melampaui kemampuan mereka. Saya yakin kamu Korintus sudah diberkati Tuhan dengan berbagai kekayaan plus karunia, pasti kamu bisa memperkaya jemaat di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan ya, pasti jemaat Korintus tergerak begitu ya. Wah, Filipi, Tesalonika yang miskin aja jemaatnya bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Masa kita enggak? Kita diberkati oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama bertolong-tolongan gitu ya. Saudara, Paulus bawa banyak uang ke jemaat Yerusalem yang miskin itu. Dan Paulus minta didampingi supaya ada auditor ya, supaya ada pengawasan, jangan sampai ada omongan yang tidak bawa uang sendiri ya. Nah, tetapi ada rencana jahat dari orang Yahudi untuk membunuh Paulus saat mau berlayar ke Syria, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya Paulus harus lewat jalan darat. Tadi kan kita tanya, kenapa Paulus capek-capek? Sudah dari Makedonia, itu Yunani Utara ke selatan ke Korintus, kok baliknya nggak lewat laut? Kan sudah tanggung ya. Korintus itu kan adalah di pinggir pantai, tinggal lewat laut. Karena ada niat atau rencana membunuh Paulus. Saudara, kalau sudah di laut itu dikejar nggak bisa kemana-mana. Ya, kalau di laut itu ya orang hanya di kapal. Kalau mau loncat, ya loncat itu kan akan mati tenggelam begitu ya, Laut Mediterania. Jadi Paulus memutuskan kembali lewat jalan darat ya. Jadi ini sebenarnya rencana jahat orang yang kedua loh ya. Dulu di Damaskus mereka mau bunuh Paulus tapi Tuhan luputkan. Ini yang kedua ya.
Nah, perjalanan ini mencakup 1,5 sampai 2 tahun perjalanan pelayanan Paulus ya. Dan kita tahu bahwa ini termasuk tadi kita sudah sebutkan surat 2 Korintus, surat Roma, itu 1,5 sampai 2 tahun, 55 sampai 56 Masehi ya. Jadi Paulus itu menghindari dikejar-kejar orang jangan sampai mati konyol. Begini saudara sekalian, memang Paulus itu nggak takut mati. Dia siap mati buat Tuhan Yesus, dia siap mati demi imannya kepada Kristus. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan nggak perlu cari penyakit. Kalau sudah dengar ada orang mau membunuh, kenapa kita mesti dihadapi? Ini kan bukan pertandingan tinju. Ini adalah melaksanakan kehendak Tuhan penginjilan ya, bukan sengaja cari penderitaan. Kalau ada orang Yahudi mau membunuh, Paulus hindari dong. Karena kalau di darat itu rutenya 1.001 macam. Ya, bisa lewat jalan A, jalan B, jalan C, kan susah dicegat. Kalau di laut kan rutenya cuma satu. Pasti semua kapal lewat situ, itu gampang sekali dibunuhnya, saudara sekalian. Dan Paulus sense, dia sadar, belum waktunya Tuhan, saya kembali kepada Yesus. Maka saya harus melanjutkan pekerjaan ini. Maka dia menghindari. Tapi di situ justru dapat waktu lewat jalan darat 1,5 sampai 2 tahun. Di situ justru dia bisa menguatkan jemaat. Jadi kita saudara sekalian ya, ketika kita ada hambatan, perubahan rencana, karena satu dan lain hal, jangan lupa, Tuhan tetap punya rencana. Dan dia mau memakai kita ya. Dan dalam hal ini Paulus menggunakan waktu muter lewat darat itu untuk menguatkan jemaat, mengunjungi follow up gereja-gereja yang pernah dia kunjungi itu, Filipi, Tesalonika, Troas dan sebagainya, saudara sekalian ya. Dan Berea begitu ya. Jadi ini yang Paulus lakukan, saudara sekalian. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia itu, Tesalonika, Filipi, Berea, itu Paulus kunjungi. Karena mereka sudah lama ya tidak dapat kunjungan Paulus, jadi sambil Paulus lewat jalan darat menghindari orang Yahudi, sambil Paulus menguatkan gereja-gereja ini. Karena gereja, meskipun ajarannya benar, kalau tidak di follow up, tidak terus ya berikan firman Tuhan yang benar, itu pasti merosot ya kerohaniannya. Dan berbahaya sekali saudara sekalian. Ya, jadi Paulus juga tadi mengunjungi jemaat Yunani, yaitu Korintus, dan tinggal 3 bulan. Jadi jemaat-jemaat ini harus dikunjungi. Lalu kembalinya lewat situ lagi, saudara sekalian, Tesalonika, Filipi, Berea. Jadi Paulus itu merasa, saya nggak apa-apa. Kenapa ke gereja yang sama 2 kali, 3 kali lewat lagi kan nggak apa-apa. Ini kan memang rencana Tuhan melalui orang Yahudi yang bersiasat membunuh Paulus. Paulus harus kembali lewat jalan yang sama. Ya dia gunakan kesempatan itu untuk follow up, untuk berkhotbah, untuk mengajar. Ya, seperti kita tahu dia harus lewat jalan darat karena ada rencana membunuh dia kalau lewat laut. Karena orang Yahudi pikir begini, dia pasti lewat laut. Nggak mungkin dia lewat darat. Buat apa lewat darat putar seperti itu? Tapi justru Paulus lewat darat sambil menguatkan gereja-gereja. Saudara, mungkin kita boleh lihat sebentar begitu ya. Kenapa sih lewat darat itu resikonya tidak sebesar lewat laut? Kita bicara tadi ada banyak rute kalau darat ya. Kalau laut itu kan cuma satu rute. Bisa diprediksi, saudara kalau cari kapal begitu ya, pakai drone lihat pasti ketemu begitu kan. Kalau di daerah cuma segitu ya. Kalau darat kan ada banyak rute. Bagaimana bisa diprediksi ya, dia nginep di mana, jam berapa dia jalan, apa dia masih gelap sudah jalan, itu tidak bisa diprediksi. Ya, dan nggak mungkin rumah-rumah diperiksa satu-satu. Tidak ada bahaya dari cuaca. Kalau hujan, kalau badai di darat kan lebih aman. Kalau di laut celaka saudara sekalian, no choice. Ya, orang stuck di sana. Dan tentu ada pimpinan Tuhan yang jelas. Saudara, Roh Kudus itu bicara kepada Paulus sehingga dia berasa sendiri ya, belum waktunya saya mati. Nggak boleh cari mati. Nggak boleh sengaja ya. Kalau orang Yahudi mau bunuh saya dan saya rasa Tuhan masih kasih kerjaan ke saya, kasih kesehatan, kasih kesempatan, jemaat masih perlu, saya nggak mesti cari jalan dong supaya saya jangan dibunuh. Nah, itulah kepekaan seorang Paulus, saudara sekalian ya. Tidak membabi buta, pokoknya ikut Yesus, pikul salib, mati buat dia. Nggak seperti itu saja, tapi dengan hikmat memikirkan rencana kehendak Tuhan. Apakah ini memang waktu Tuhan untuk saya menyerahkan nyawa demi kemuliaan Kristus, begitu ya, Tuhan mau saya mati martir, atau bukan waktunya? Nah, Paulus peka soal itu, saudara sekalian ya. Dan kalau kita melihat, saudara sekalian, menguatkan satu dengan yang lain itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Paulus terus kembali ke Makedonia, dia menguatkan, dia ngomong lagi, dia ingatkan, begitu kan. Saudara sekalian, sebetulnya gereja itu harus menjadi tempat di mana kita saling menguatkan, ya. Artinya orang ke gereja itu dengan hati yang tawar, tapi pulang itu dengan hati yang segar, ya. Oleh karena mereka dikuatkan dengan saudara seiman tuh saling menguatkan. Tapi jujur, saudara sekalian, tidak banyak dan tidak sering gereja itu menjadi tempat yang saling menguatkan.
Seperti yang kita lihat Paulus dengan jemaat-jemaat di Makedonia dan Yunani ini ya. Nah, kenapa saudara sekalian kita tuh nggak saling menguatkan? Ya, kenapa gereja yang seharusnya jadi tempat yang saling encouraging kok enggak ya? Yang pertama mungkin kita juga merasa terlalu sibuk ya. Seringkali kita tuh pikir saudara sekalian gereja itu adalah tempat kita sibuk-sibuk. Jadi nggak ada waktu untuk saling menguatkan. Ya kadang-kadang kita mau bicara dengan orang di gereja nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu saudara sekalian ya. Aduh sorry, sorry saya tadi di gereja sibuk sekali rapat ini rapat itu. Iya memang kadang kita tenggelam dalam kesibukan sampai kita lupa saling menguatkan ya. Dan tentunya juga bisa saudara sekalian kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Tidak dapat disangkali dalam beberapa tahap dalam hidup kita memang sangat sibuk. Kalau anak masih kecil ya, kalau pekerjaan tuh sangat-sangat sibuk ya, baru buka sesuatu begitu kan. Itu ya ada masa-masa memang kita tenggelam dalam urusan diri sendiri, saudara sekalian ya. Tetapi sebetulnya sering juga terjadi kita tidak saling menguatkan karena kurang kasih dan kurang kepedulian kepada sesama. Nah, itu saudara sekalian ketika kita bergereja begitu ya, seharusnya tuh kita saling menguatkan. Karena kalau bukan kita yang menguatkan saudara seiman kita dan saudara seiman menguatkan kita, siapa yang akan menguatkan kita? Apa kita mengharapkan orang dunia sana? Apa kita mengharapkan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus? Kan tidak mungkin, ya. Jadi gereja seperti Paulus contohkan di sini, haruslah menjadi tempat yang saling menguatkan. Seperti Paulus berkunjung kepada Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea, itu dia menguatkan saudara sekalian. Nah, untuk saling menguatkan, saya yakin kita bisa mulai dengan menghindari beberapa hal. Nah, ini paling simpel saudara sekalian ya. Sebelum kita nanti bicara misalnya apa yang harus kita lakukan untuk saling menguatkan, begini aja saudara sekalian. Kita hindari hal-hal begini itu sudah satu langkah yang baik. Yaitu apa? Kalau kita mengkritik, ya jangan berat sebelah. Saudara sekalian ya. Kita harus adil. Ya, kalau nggak perlu dikritik, nggak usah kritik. Ya, jadi jangan berat sebelah. Sikapnya jangan berat sebelah begitu. Oh, kalau ini ya saudara yang ini dia bersalah, oh ya kita diam aja. Tapi saudara yang ini kita nggak suka, kita ngomong, begitu kan? Nah, itu berat sebelah itu dihindari, saudara sekalian ya. Kemudian sikap marah, apalagi marah yang tidak beralasan. Di gereja itu meskipun orang tuh semua berbeda-beda, kita kan kesempatannya exercise kesabaran ya. Jadi kalau marah itu sayang saudara sekalian, kita hindari itu ya. Kemudian sikap tidak respect. Betul, setiap orang berbeda. Kita dengar hal ini, hal itu tentang saudara kita. Tapi ketika kita bertemu pada hari Minggu, kita tetap harus menunjukkan respect. Atau sikap acuh tak acuh, ketemu tidak mau menyapa ya, menganggap tidak ada. Saudara itu dihindari ya, tentunya kita sudah sebutkan juga super sibuk tadi ya, itu juga dihindari, kemudian juga membanggakan diri. Nah, ini kan juga tidak menguatkan ya. "Wah, saya senang, saya diberkati gini-gini," terus ceritanya membanggakan diri begitu kan, diberkati, tapi sebenarnya nadanya itu membanggakan diri. Ya itu kan tidak menguatkan orang begitu kan, hanya membanggakan diri begitu ya. Atau mungkin juga tidak sabar, atau gosip saudara sekalian ya. Kalau sudah kena begini kan malas orang, begitu loh di gereja. Aduh buat apa ke gereja ya, jadi banyak urusan, banyak omongan begitu kan. Bukannya saya tambah kuat, tambah semangat ikut Tuhan kok malah tambah jengkel, tambah lemas begitu kan, jadi enggan tuh. Jadi kita harus berdoa supaya komunitas kita itu menjadi komunitas yang saling menguatkan. Baik itu di KTB, di small group, baik itu di persekutuan, itu di gereja saudara sekalian, biarlah itu boleh menjadi komunitas yang saling menguatkan. Kenapa Paulus sengaja mengunjungi lagi gereja-gereja itu? Karena orang itu memerlukan encouragement. Ya kan, dan bukan cuma sesekali encouragement, sering saudara sekalian. Kita tuh mesti sering saling menguatkan ya. Nah, itu kan yang harus kita hindari saudara sekalian ya. Bagaimana simpelnya nih ya, kita saling menguatkan. Kalau Paulus kan mengunjungi. Ya kan mengunjungi kan gereja itu baru dia lewat situ dia kunjungi lagi begitu kan. Jadi mereka terhibur gitu kan. Kita diperhatikan oleh Rasul Paulus loh ya. Rasul Paulus itu sibuk sekali tapi dia lewat sini. Dan lewat itu nggak cepat-cepat supaya mengirit waktu, dia tetap stop di tempat kita. Bicara firman Tuhan, menguatkan, memperhatikan. Saudara, satu hal yang simpel kita bisa lakukan ya, suka memberi. Jemaat Makedonia memberi kepada jemaat Yerusalem. Coba kita pikirkan, di gereja itu kita bisa beri apa? Dan kepada siapa kita bisa beri? Ya. Jadi kalau ini kita praktekkan dalam komunitas kita, pasti komunitas kita saling menguatkan. Itu bisa hal kecil, saudara sekalian ya, makanan, ya, perhatian, begitu kan ya, bantuan, apa saja ya. Suka memberi. Ini salah satu resep rahasia saling menguatkan dari satu komunitas ya. Yang kedua, kunjungan. Seperti Paulus itu nggak cuma ngirim surat, dia datang saudara sekalian ya.
Dia datang ke Korintus, dia datang ke Makedonia, datang ke Filipi, datang ke Tesalonika, kunjungi in person, ya. Ya mungkin tidak semua orang suka dikunjungi in person, tapi kan ada yang suka, ya. Bukan bilang semuanya nggak suka, begitu loh. Dan untuk yang tidak suka kan ada cara lain kunjunginnya, begitu kan? Mungkin online, ya mungkin ketemu di luar. Dan tentunya yang ketiga melayani bersama-sama. Jadi kalau kita bisa melayani bersama-sama dengan siapapun saja yang mungkin kita cocok, kita nggak cocok, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk saling menguatkan. Kenapa? Kita di tim yang sama, kita di dalam departemen yang sama, kita punya tujuan yang sama, kita punya beban yang sama, mari kita saling menolong, saudara sekalian, ya. Dan kalau kita melihat, saudara sekalian, kita juga perlu hikmat di dalam pelayanan, ya. Paulus menggunakan hikmat Tuhan dengan menghindari trouble yang tidak perlu. Seperti saya sebutkan tadi, orang Yahudi mau membunuh Paulus, ya. Tetapi Paulus menggunakan hikmat Tuhan, belum waktunya, ya. Tetapi meskipun dia mengubah rutenya, tujuannya itu tidak berubah, saudara sekalian. Tujuannya adalah menguatkan jemaat, ya. Jadi begini, metode dan cara kita boleh berubah, tapi tujuan dan value kita tidak boleh berubah sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan zaman sekarang misalnya kita menggunakan alat musik yang lebih canggih ya secara elektronik, elektrik begitu kan mungkin supaya teman-teman yang muda bisa ikut. Itu metode dan cara boleh berubah. Tapi kan tujuannya sama menyembah Tuhan. Value-nya sama. Lagunya itu mesti sesuai Alkitab. Ya kata-katanya nggak boleh sembarangan. Nah saudara sekalian ini loh. Jadi Paulus kita melihat dia mengubah cara, dia mengubah rute. Tapi tujuannya kan sama. Dia menjadi berkat buat gereja Tuhan. Dia melayani Tuhan. Jadi dengan kata lain, bicara hikmat, kita mesti memilih peperangan kita dengan bijaksana. Choose our battle. Enggak semua battle kita bisa perangi. Saudara sekalian, kalau kita punya anak, sudah remaja, masa kita mau ributin semua hal? Pakaiannya, cara makannya, beresin ranjangnya, kemudian cara jalannya, kemudian pelajarannya, gerejanya. Ya kita mesti pilih dong, mana paling penting kita kasih tahu. Mana bisa kasih tahu semuanya sekaligus. Kita pun dikasih tahu semua sekaligus kan stres. Betul saudara sekalian? Kita mesti pilih prioritas itu yang mana. Apa itu prioritas? Ya kan? Kita mesti pilih peperangan kita. Setiap kita ini kan punya pergumulan, punya kelemahan. Kita mesti pilih peperangan kita. Nggak ada seorang tentara bisa berperang di 2-3 peperangan sekaligus. Pasti dia kalah, nggak konsentrasi. Kita mesti pilih peperangan kita. Nah, Paulus lakukan ini. Pilihannya kan cuma 2, berkelahi dengan orang Yahudi, pokoknya buktikan sama mereka, saya benar, kamu salah, Yesus Mesias, kamu keliru. Atau mengunjungi jemaat. Paulus memilih mengunjungi jemaat. Kenapa? Itu worth it. Berkelahi dengan orang Yahudi meskipun diperlukan, itu nggak worth it karena memang mereka sudah tidak mau percaya. Meskipun diyakinkan Yesus Mesias dari Alkitab Perjanjian Lama dengan bahasa Ibrani sekalipun, mereka tidak mau percaya. Jadi Paulus itu menggunakan hikmat Tuhan dengan memilih peperangan dia. Yaitu saya mau menguatkan jemaat, mengunjungi jemaat. Karena itu tantangan yang saya pilih. Saya menghindari berkelahi dengan orang Yahudi. Saudara, kita harus pilih peperangan kita dengan bijaksana ya. Jangan buang waktu. Maka misalnya ada orang melayani di gereja, begitu kan ya. Hal-hal kecil diributin di rapat. Buat apa? Energi terbuang buat apa saudara sekalian? It's not worth it. Begitu kan? Untuk hal-hal kecil, hal-hal yang tidak prinsipil, hal-hal yang tidak mengganggu tujuan pelayanan, tidak mengganggu nilai-nilai Alkitab. Saudara sekalian, itu bukan peperangan kita. Ya, kita mesti memilih peperangan kita. Apa yang kita itu mau sungguh-sungguh serius, begitu kan? Kita nggak bisa kepada semua hal kita urusin, begitu loh ya. Jadi seperti Paulus kita harus memilih, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat seperti Paulus, dia dapat kesulitan, dia dapat tantangan. Ya, tapi kesulitan dan tantangan itu apa, saudara sekalian? Itu kesempatan untuk bertekun dalam pelayanan. Jadi jangan kalau ada kesulitan berkata ini kehendak Tuhan ya, kayaknya saya nggak boleh pelayanan di sini. Saudara jangan cepat-cepat begitu kita ya. Oleh sebab kenapa? Karena kesulitan adalah cara Tuhan untuk melahirkan ketekunan dalam diri kita. Ya. Jadi kalau sedikit kena benturan lalu bilang ini bukan kehendak Tuhan, saya mesti pindah ke yang lain, itu kita nggak akan terbentuk ketekunannya. Ya, sama seperti orang dalam pernikahan, misalnya berantem terus berkata mungkin kita menikah bukan kehendak Tuhan kali ya, kita terlalu berbeda, banyak berkelahi. Bukan.
Tuhan mau di dalam pernikahan Kristen ada kasih yang tekun. Dan berarti dalam tekun itu ada sabar. Sabar itu berarti berbeda, mentoleransi sabar kepada perbedaan. Jadi saudara sekalian, Paulus melihat tantangan dan kesulitan bukan sebagai alasan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Bukan, tapi untuk tetap tekun mencari kehendak Tuhan. Ya. Saudara sekalian, banyak orang berpikir kehendak Tuhan itu lancar. Kalau saya lakukan kehendak Tuhan lancar, kalau saya menikah sesuai kehendak Tuhan pasti nggak mungkin ribut, begitu kan? Saya pelayanan di gereja sesuai kehendak Tuhan pasti nggak ada masalah. Itu kan keliru, itu asumsi yang sangat keliru, betul? Kesempatan dan tantangan itu adalah tantangan kesulitan adalah kesempatan bertekun dalam pelayanan. Artinya dengan kita tetap melayani, tetap setia untuk sementara, saudara sekalian ya, kita semakin tahu why. Kenapa kita melayani dan who, siapa yang kita layani? Kenapa kita tawar hati? Kita selama ini pikir melayani siapa? Manusia. Jelas kita tawar hati. Tahu nggak kita why kita melayani? Wah, lupa. Ya itu sebabnya kita patah semangat. Saudara, kesulitan dan tantangan itu adalah menyuruh kita bertanya pertanyaan yang paling basic. Kenapa kita melayani? Why? And siapa yang kita layani? Dan itu kan bagus. Supaya kita ketemu fokusnya adalah Tuhan. Dan kita ketemu alasan kita melayani adalah karena kita mau taat dan membalas cinta kasih Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain ketika datang kesulitan, termasuk seperti yang Paulus alami dalam pelayanan, itu orang lebih menghargai waktu dan kesempatan. Saudara, Paulus berpikir begini, saya tidak boleh bosan ke Korintus, ke Tesalonika, ke Filipi. Kenapa? Karena masih tidak banyak waktu. Waktu itu sangat cepat ya, hidup itu sangat cepat, berlalunya tiba-tiba sudah tua. Saudara sekalian, tiba-tiba kita sudah melewati berapa puluh tahun begitu loh. Jadi kita harus lebih menghargai waktu dan kesempatan ketika kita mendapat kesulitan, ketika keadaan lancar jangan santai-santai. Kita nggak tahu berapa lama lancar. Saudara, ketika pandemi berakhir ya, kita semua kembali onsite begitu kan ya. Kita kembali onsite, kita kembali persekutuan dengan rutin dan sebagainya. Saudara, kalau kita sampai merasa lelah begitu ya, kita masih pikir begini, ini kesempatan berapa lama ya bisa kita menikmati seperti ini bebas ya, ada online, ada onsite ya. Apa jangan-jangan datang lagi satu pandemi? Sekarang semua orang sudah khawatir. Kemarin itu ada lagi berita virus di Northeast China. Tapi ternyata yang kena semua anak kecil. Berarti orang besar sudah ada imunitas. Berarti bukan virus baru. Saya berpikir ketika baca berita itu, kalau benar virus baru bagaimana? Tutup lagi kita. Jadi selama kita lancar, kita gunakan kesempatan dengan baik. Kita nggak bisa bersantai-santai. Dan kita bersiap-siap ketika kesulitan datang, kita tetap bertekun. Kenapa? Kita tahu why and who kita melayani. Yang kita layani. Jadi kita semakin fokus pada prioritas dalam pelayanan. Tidak menghiraukan faktor-faktor yang tidak penting. Choose your battle. You cannot fight every battle. Kita nggak bisa ributin semua hal, saudara sekalian. Kita mesti choose. Paulus mengatakan untuk orang Yahudi yang menentang saya nggak usah ribut. Ya, dulu-dulu Paulus berargue sama mereka kan. Membuktikan Yesus adalah Mesias. Setelah lama-lama Paulus lihat percuma saya buktikan. Mereka terus menolak dan mereka mengejar saya. Ya saya harus hindari. Saya bukan dipanggil Tuhan untuk menghabiskan waktu ribut dengan mereka. Choose your battle wisely. Itu namanya hikmat dalam pelayanan. Pilih peperangan kita, fokus pada yang prioritas, hargai waktu kesempatan yang ada. We never know, saudara sekalian. Berapa lama bisa melayani. Tapi ketika ada kesulitan, bertekun ya. Kita tidak langsung cepat-cepat mengatakan ini bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan pasti saya nggak mungkin sulit seperti ini. Enggak, saudara sekalian. Itu kesempatan bertekun. Ya. Dan kita melihat saudara sekalian di dalam ayat yang ke-7 ya. Ketika Paulus itu bertemu akhirnya dengan mengunjungi jemaat di Troas. Ayat ke-7 dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Saudara, pertama kita lihat. Di ayat 7, di Kisah Rasul 20, ibadah Kristen sudah dilakukan hari Minggu. Bukan lagi Sabtu. Waktu masih pakai sinagog, belum diusir, orang Kristen Yahudi masih Sabtu ibadahnya. Ada juga Minggu ya. Tetapi setelah Injil tersebar kemana-mana dan orang Yahudi menolak Injil sebagian besar, maka fix orang Kristen ibadahnya Minggu. Jadi kalau ada orang ngomong begini,
Hari Minggu itu yang tetepin Kaisar Konstantin tahun 300. Salah. Hari Minggu sudah dilakukan selama Paulus masih hidup. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama minggu itu, orang Yahudi hitungnya hari Sabat itu Sabat 7. Ya, minggu itu 1. Ya, artinya apa saudara sekalian? Sejak zaman Paulus ini ke Troas, jemaat Kristen sudah kumpulnya tiap minggu, ya. Jadi kita nggak ada pertanyaan lagi, orang Kristen kenapa ya ibadah nggak ingat kuduskan hari Sabat. Hari Sabat kan Sabtu. Iya, itu perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu sudah minggu. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Yesus bangkit, ciptaan baru mulai. Sabtu itu ciptaan lama. Allah melihat semuanya baik, beristirahat hari ketujuh. Itu old creation, sudah kena dosa. Maka Yesus datang dengan kematian kebangkitannya, new creation muncul. New creation munculnya minggu. Jadi dengan spirit yang sama, kita merayakan tuntasnya karya Tuhan, ciptaan baru, dan jatuhnya hari Minggu, saudara sekalian ya. Jadi kebangkitan Kristus itu sangat penting loh, doktrin dasar iman Kristen. Karena Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan sia-sialah pemberitaan atau khotbah kami. Saudara sekalian, nggak ada khotbah Kristen, nggak ada gereja Kristen, nggak ada iman Kristen kalau Yesus nggak bangkit. Meskipun Yesus tuh mati. Jadi itu sebabnya salib kita kosong ya. Yesus mati, tapi sekarang sudah bangkit. Nah ini saudara sekalian ya. Jadi salib kita kosong ya. Nah, salib kita nggak perlu ada gambar Yesusnya. Selain kita nggak tahu seperti apa Yesus itu. Yang kedua menghindari penyembahan berhala begitu kan. Menggambar-gambar seperti itu dengan simbol-simbol begitu. Yang ketiga memang Yesus sudah bangkit. Kita hari Minggu kan ibadahnya bukan Jumat kita. Fokus kita kan bukan Yesus yang mati dalam pengertian di situ saja. Tapi kita ibadah kan Minggu, bukan Jumat. Berarti Paskah. Kebangkitan Yesus adalah doktrin penjuru, cornerstone doktrin iman Kristen. Tanpa itu semua bangunan kolaps. Maka yang mau dibuktikan oleh orang-orang dunia ini yang tidak percaya adalah Yesus nggak bangkit. Dia cuma mati. Karena mereka tahu, saudara sekalian, kalau kebangkitan runtuh, semua sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria, sola fide habis semuanya. Semua doktrin, dari doktrin Allah sampai doktrin akhir zaman, semuanya habis. Kita boleh tutup buku dan tidak perlu lagi kita baca Alkitab, baca buku teologi. Selesai. Karena kebangkitan Kristus adalah cornerstone doktrin. Doktrin batu penjuru yang menopang seluruh bangunan, ya. Dan kalau kita melihat, saudara sekalian, di hari Minggu, jemaat Kristen nggak cuma beribadah, mereka ada perjamuan kudus, mereka berkumpul, perjamuan kasih, makan-makan, begitu ya. Dan ada pemberitaan firman. Paulus waktu itu khotbah sampai malam. Kenapa? Kapan saya bisa balik ke Troas? Saya on my way ke Yerusalem. Ya, membawa persembahan. Saya nggak bisa bilang khotbah 45 menit aja cukup begitu kan. Saya kapan bisa balik ke Troas? Karena dia ada kesadaran waktu melayani itu sangat terbatas. Saudara sekalian, pemberitaan firman berlangsung panjang sampai malam hari, sampai perlu menyalakan lampu ya. Ya lampunya tentu kita tahu belum ada Thomas Alva Edison waktu itu ya. Lalu kita lihat sampai dinyalakan banyak lampu, sampai gelap saudara sekalian mesti nyalakan lampu. Nah di ayat 9 dikatakan ada seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela karena penuh. Duduk di jendela dia, lantai 3 saudara sekalian. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang dia sudah mati. Waduh, jangankan orang loncat dari mall lantai 5. Lantai 3 pun sudah mati, saudara sekalian. Jadi bayangkan betapa lemahnya manusia begitu ya. Paulus berbicara lebih panjang dari biasanya karena tidak banyak waktu ya. Dia Eutychus, orang muda mengantuk, jatuh dari lantai ketiga dan mati. Dan tapi di situ saudara sekalian Tuhan memberikan Paulus kuasa untuk membangkitkan Eutychus ayat 10. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi Paulus tempelkan badannya kepada badan Eutychus, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan, habis makan masih bicara lagi sampai fajar menyingsing. Tuh, khotbah terpanjang itu. Dari Minggu pagi sampai Senin pagi. Luar biasa saudara sekalian ya. Orang kalau tahu waktu terbatas, dia serius. Ya, dia nggak berasa capek. Bukan dia sengaja mau buktikan dia kuat, tapi mengatakan kalau bukan sekarang kapan? If not now,
When. Dan betul saudara sekalian ya, tidak dicatat dalam sejarah Paulus kembali lagi ke Troas. Ini satu-satunya kesempatan. Ya. Ayat 12, sementara itu mereka mengatakan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur ya. Jadi kebangkitan Eutikus itu membawa sukacita ya. Saudara, kuasa Tuhan bekerja secara istimewa ketika orang percaya berkumpul untuk bersekutu dan beribadah. Jadi kita ingat juga saudara sekalian bagaimana Tuhan melindungi ya banyak gerejanya ketika mulai berkumpul, bahkan di tengah pandemi masih ada, Tuhan jaga ya. Tetap gereja bisa berkumpul, tetap terpelihara. Saudara sekalian, setelah Paulus selesai di Troas, ayat 13, Paulus berangkat dengan kapal dan kami berangkat lebih dulu ke kapal dan berlayar ke Asos. Lukas naik kapal dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Jadi Paulus minta teman-teman naik kapal biar cepat. Yang jalan darat saya. Jadi Paulus itu nggak egois, saudara sekalian. Dia nggak minta temenin dong. Temenin saya dong. Masa saya jalan sendiri? Nggak, saudara sekalian. Jalan adalah pilihan saya. Karena yang diincar orang Yahudi saya. Kalian kan tidak diincar orang Yahudi. Kalian naik kapal. Buat apa jalan sama seperti saya? Capek-capek begitu kan. Jadi Paulus orang sangat pengertian, saudara sekalian. Ya. Paulus memilih jalan darat yang lebih lama dan lebih sulit. Dan menyuruh rekan-rekannya naik kapal biar cepat ke Asos. Ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi Paulus menghindari cuaca laut yang nggak bisa prediksi. Dan jangan lupa kita sudah sebutkan Paulus ingin menguatkan jemaat sepanjang perjalanan. Ya. Dan lagi pula, Paulus sedikit ada khawatir. Eutikus ini memang sudah benar-benar hidup, apa dia nanti sebentar lagi mati. Kan ada yang begitu saudara sekalian ya. Dokter bilang, hidup. Besokannya meninggal. Jadi Paulus itu was-was. Ya, jangan sampai nanti dia sudah pergi, ternyata Eutikus meninggal. Wah, Paulus ini menipu ya. Mujizatnya palsu ini. Dia bilang, saudara, jadi Paulus pastikan Eutikus bangun, sehat, bergerak seperti biasa. Semua saksi melihat ya, Eutikus ini hidup ya. Oke, baru Paulus pergi. Jadi ada banyak pertimbangan rohani ya untuk menjaga iman jemaat, jangan salah mengerti saudara sekalian ya soal peristiwa ini dan itu. Ini adalah sesuatu tantangan ya. Jadi betapa pentingnya follow up dan teaching bagi pertumbuhan iman jemaat. Penting saudara sekalian ya. Memang manusia zaman sekarang tuh suka menyendiri. Nggak suka dikontak. Tapi kalau kita tugasnya follow up, kita tugasnya tetap setia, kita harus jangkau. Nggak apa-apa saudara sekalian ya. Dan Paulus ketika berjalan kaki, kali ini dia mesti jujur ngomong, saya tidak akan mampir di Efesus. Kenapa? Karena dia mengejar, bukan mengajar ya, mengejar tiba di Yerusalem pada hari perayaan Pentakosta. Jadi Paulus meminta maaf, saudara sekalian, kepada tua-tua di Efesus, saya nggak bisa mampir gereja, saya mau. Tapi kalau saya mampir gereja, ngomong, ngajar, khotbah lagi, nggak keburu sampai di Yerusalem, hari Pentakosta sudah lewat. Paulus mau sampai ke Yerusalem menghadiri perayaan Pentakosta. Saudara sekalian, satu hal yang kita lihat, Paulus ini lebih peduli akan teladan iman ya daripada popularitas pribadi. Itu sebabnya Paulus nggak capek-capek, nggak males-males kunjungin jemaat begitu kan. Kan ada orang pikir begini, buat apa kunjungin jemaat? Yang tahu kan cuma dia. Kalau kita melayani ribuan orang, kita terkenal loh. Kalau kunjungin 1-2 jemaat, siapa yang tahu? Yang tahu cuma dia dan keluarganya. Saudara sekalian, Paulus menunjukkan esensi pelayanan itu adalah teladan iman kasih. Nggak peduli berapa jumlahnya. Ya. Dia bukan soal popularitas kok, saudara sekalian. Ya kita sekarang melihat pelayanan Paulus, wah luar biasa ya. Paulus ini ke sana kemari. Tapi tujuannya sangat simpel. Murni. Saya mau menguatkan orang yang saya ketemuin. Ya. Itu sebabnya dia secara pribadi mau mengunjungi jemaat-jemaat ini. Meskipun Lukas dan lainnya memang harus naik kapal, karena pasti mereka nggak kuat juga, saudara sekalian ya. Tetapi dia tetap kunjungin. Ya. Kalau dia hanya mengejar rekor dan popularitas, nggak perlu kembali ke tempat-tempat tersebut. Karena kan sudah masuk dalam catatan perjalanan Paulus. Troas, cek. Ya. Korintus, cek. Ya. Kemudian apa lagi? Filipi, cek. Tesalonika, masa cuma segini? Ayo dong, kota yang lain biar saya tambah banyak nih CV-nya. Paulus bukan membangun CV, kurikulum vitae, resume, bukan. Paulus memang care, saudara sekalian, memang mengasihi, ya bukan karena ini kota-kota sudah saya kunjungin, saya nggak tambah daftarnya dong. Kalau saya misalnya kembali ke sana, cuman ngobrol-ngobrol aja, saudara. Paulus melihat
Cinta kasih Tuhan mendorong dia, kita harus care pada iman jemaat, kita harus kunjungi mereka, ya, kita harus tanya keadaan mereka, kita harus ajarkan mereka. Saudara, kalau semakin kita melayani, semakin hati care, hati mengasihi itu ada ya, pasti Tuhan memberkati, ya. Meskipun tentu lebih sulit ya, seperti Paulus tuh lewat jalan darat, saudara sekalian ya, nggak gampang ya. Dan resiko tetap ada meskipun tanda kutip relatif lebih aman dari jalan laut. Dan yang paling mengharukan di sini adalah pesan perpisahan Paulus. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat 17 ya, itu sangat-sangat menyentuh sekali ya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkata ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan aku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara sekalian, di titik itu, ya luar biasa. Paulus katakan, setelah saya ketemu tua-tua Efesus, kalian tidak akan lihat muka saya lagi. Saya akan melayani tempat lain dan Tuhan panggil saya ke sorga. Jadi Paulus sense kemana Tuhan pimpin dia. Tapi belum mati pada waktu itu, maka dia tidak mau ribut dengan orang Yahudi. Belum waktunya. Tapi dia tahu waktunya tiba. Penjara dan sengsara menunggu aku. Dan ini terakhir kali kita ketemu. Muka dengan muka. Nanti next time ketemunya di sorga. Sementara itu, jaga kawanan domba Allah. Jangan dimakan oleh pengajar sesat. Saudara sekalian, Paulus dari Samos, kalau kita lihat ya, saudara di sini ada map lagi ya, saya attach di sini. Dia dari Troas, dia ke Assos, ya, teman-teman disuruh naik kapal, begitu kan? Kemudian dari situ dia ke Miletus, saudara sekalian ya, lewat jalan begini ya. Memang sudah di sini pakai laut ya, tapi di sini kan darat semua. Di sini darat semua. Sampai di sini ada sedikit laut. Dari Samos ke Miletus, sengaja menghindari Efesus. Jadi ini dihindari oleh Paulus. Efesus dihindari. Dia minta penatua Efesus turun ke Miletus. Kenapa? Karena dia harus berangkat ke Yerusalem lewat jalur ini. Supaya sampai sebelum hari Pentakosta. Jadi penatua Efesus diminta turun ke Miletus, ketemu Paulus perpisahan muka dengan muka terakhir kali di Miletus. Ini adalah pertemuan yang sangat mengharukan, saudara sekalian ya. Seperti kita sebutkan tadi, dia tidak singgah di Efesus karena mengejar waktu. Dan dia minta penatua Efesus, temui saya di Miletus. Dan di situ pesan terakhir. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 20 ini, saudara sekalian, ini adalah farewell speech. Pesan perpisahan. Penting sekali, saudara sekalian ya. Pertemuan dengan penatua Efesus membuktikan bahwa Paulus sudah menetapkan struktur kepemimpinan gereja Efesus. Jadi orang suka berkata begini, mana gereja mula-mula nggak ada penatua? Semua sama, begitu kan? Rasul dan jemaat, salah. Ketika Kisah Rasul 20, gereja sudah ada kepemimpinan. Sudah ada majelis. Penatua sebutnya, saudara sekalian. Dan Paulus panggil mereka. Di dalamnya ada hamba Tuhan, pasti. Saudara, penatua memegang peranan sebagai gembala dan penilik rohani jemaat. Ya, jadi harus ada penanggung jawab. Gereja bisa berdiri sendiri kalau dia mempunyai struktur organisasi dan kepemimpinan yang benar. Maka Paulus panggil tua-tua Efesus itu, saya kasih kamu tanggung jawab. Ya, itu domba-domba Tuhan dijaga. Ya, serigala berbulu domba datang mau menerkam, kalian itu ujung tombak yang menjaga. Saudara, Paulus sungguh-sungguh ngomong sama mereka. Dan kamu tidak akan lihat wajah saya lagi. Ingat kata-kata saya. Setelah saya pergi, serigala akan datang. Yang kamu adalah defense. Kamu adalah benteng yang melindungi domba-domba Tuhan. Ya,
Dan Paulus mengatakan apa saudara sekalian? Kamu tahu saya nggak cuma rasul, tapi saya punya karakter. Ya, jadi Paulus mengatakan pada mereka dari awal dalam pepisahan ini, kamu tahu saya rasul, ya, tetapi saya menunjukkan karakter. Saudara, karakter itu terwujud dalam konsistensi, ya. Jadi orang yang datangnya tepat waktu itu karakter tuh, ya. Orang yang sering telat itu karakter juga. Makanya itu konsisten betul saudara sekalian ya. Paulus secara konsisten melayani dengan rendah hati, air mata, pengorbanan, pengajaran yang benar. Dia tidak tutup-tutupin loh. Saya khotbah berkat aja, kutuk saya nggak khotbah. Saya khotbah janji Tuhan aja, hukum Tuhan nggak. Paulus bukan pengkhotbah seperti itu. Saudara tahu kan, ada gereja-gereja, ada pengkhotbah sengaja milih yang enak-enak aja. Itu tidak punya hati gembala seperti Paulus. Kalau punya hati seperti Paulus dan dia katakan, saya nggak pernah sembunyikan firman Tuhan. Saya khotbahkan semua bagian. Ya, bagian yang enak didengar, bagian yang kurang enak didengar. Ya, bagian ada janji Tuhan, bagian ada teguran Tuhan. Itu dikhotbahkan semua. Tujuan saya apa? Supaya orang boleh bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Sudah simpel hati Paulus. Ya, nggak complicated kok. Dia setia kepada panggilan Tuhan. Ya, penatua Efesus atau penatua gereja tidak boleh sekedar memegang jabatan. Ya, mereka harus memiliki karakter melayani, berpijak pada firman, rendah hati, rela berkorban. Dan saya kira itu tuntutan bagi setiap majelis. Ya, bukan hanya memegang jabatan sebagai majelis, tapi mesti ada karakter melayani. Ya, memang hatinya hati servant begitu loh. Kemudian harus pegang doktrin, begitu kan? Pegang firman, nggak bisa berkata saya nggak sekolah teologi, saya nggak pinter, jadi saya nggak tahu. Enggak, majelis harus pegang doktrin, saudara sekalian. Rendah hati, rela berkorban ya. Ketika jemaat tidak bisa apa, siapa nggak bisa, saya yang maju. Saudara, itu karakter seorang penatua ya. Jadi karakter pemimpin rohani atau penatua adalah tidak mundur ketika ada kesulitan atau penganiayaan. Mereka adalah garda terdepan yang melindungi domba-domba Tuhan dari serigala berbulu domba. Mereka adalah garda terdepan. Kalau ketembak dulu mereka. Itu melayani sebagai penatua ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, itu garda terdepan ya. Kalau ada bahaya mereka paling depan. Kalau ada sukacita mereka paling belakang. Itu karakter, saudara sekalian ya. Itu karakter pelayanan. Dan ini yang Paulus katakan dalam pesan perpisahannya. Apa kualitas pelayanan Paulus? Yang pertama, aku melayani di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Saudara, Paulus bukan melayani dari jauh. Dia hidup bersama jemaat. Kita tahu kan di Efesus 3 tahun. 3 tahun saudara sekalian. Itu kayak sepertinya catatan paling lama ya. Untuk seorang Paulus yang kesana kemari dipanggil Tuhan, memberitakan Injil, dirikan gereja di mana-mana, 3 tahun itu super lama. Itu seperti 30 tahun lah kira-kira begitu, mengingat Paulus begitu sibuk ya saudara sekalian ya. Jadi dia terlibat kok mengenal jemaat, mengaplikasikan firman secara spesifik begitu kan. Dan Paulus mengatakan apa? Aku hidup di tengah kamu, kamu kan tahu siapa aku. Transparansi. Aku melayani di tengah kamu 3 tahun. Apa yang aku mau sembunyikan? Aku nggak bisa main sandiwara 3 tahun. Orang bisa main sandiwara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Orang nggak bisa main sandiwara 3 tahun. Paulus katakan, kamu tahu saya. Saya bukan sandiwara seperti selebriti. Saya transparan. Yang kedua, saudara sekalian, Paulus mengatakan bagaimana aku melayani Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan air mata, artinya apa? Lebih banyak nangis daripada marah. Paulus mengatakan kalau aku ketemu muka, aku kurang berani. Tapi kalau menulis dari jauh, aku bisa keras. Artinya hati dia lembut kan. Lebih banyak nangisnya daripada marahnya, saudara sekalian ya. Dan dia melayani di tengah kesulitan, dia tetap setia. Dan Paulus mengatakan ajaranku komplit Injil, the whole gospel ya. Mengajar dengan berani ya, menyerukan pertobatan, ya nggak tutup-tutupin begitu kan. Ini konsekuensinya loh kalau kita nggak taat pada Tuhan. Ya kan ada seperti saya sebutkan tadi, ada pengkhotbah yang maunya khotbahin berkat ya. Kalau tema apa? Janji Allah yang manis. Saya khotbah begitu ya. Temanya apa? Hukuman Tuhan, murka Tuhan, jangan saya. Suruh orang lain. Kenapa? Seorang utusan tidak boleh pilih-pilih tema. Apa yang dipercayakan pada Tuhan dia mesti khotbahkan dengan setia, dengan hikmat. Bukan pilih-pilih saudara sekalian.
Mau dikenal sebagai pengkhotbah yang mulut manis. Saudara, Paulus nggak seperti itu. Dia bukan seorang pengkhotbah bermulut manis. Ya, meskipun dia orang lemah lembut, hatinya lemah lembut saudara sekalian, tapi dia memberitakan kebenaran Tuhan secara komplit. Ya, dia nggak hanya mengkhotbahkan kasih Tuhan, dia khotbahkan kekudusan Tuhan. Ya, dia nggak hanya khotbahkan keselamatan, anugerah, dia khotbahkan pikul salib. Jadi ini saudara, kita perlu orang seperti Paulus. Ya, yang memperlihatkan semuanya. Dan Paulus mengatakan di ayat 22-24, aku mengikuti pimpinan Roh Kudus, rela menderita demi nama Yesus, bersandar pada kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Ya, asal dia bisa capai garis akhir. Dan Paulus mengatakan melayani dengan hati nurani yang bersih, saudara sekalian ya. Tidak menutup-nutupi firman, seperti saya sebutkan tadi hanya khotbah berkat, memberikan peringatan seperti pengawas kota begitu ya. Jadi kalau kita itu tinggal di satu kota, kita tuh ya, seperti Paulus itu kita berdiri di tembok, begitu melihat ada musuh datang, kita langsung tiup tiup sangkakala kan, ada musuh datang. Jadi domba-domba Tuhan itu bisa dapat warning, dapat peringatan saudara sekalian. Jadi konsisten Paulus katakannya bukan sekedar profesi atau, jabatan. Karena itu saudara sekalian Paulus mengatakan di ayat 26, "Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Pengkhotbah-pengkhotbah yang cuma khotbah berkat, bertanggung jawab atas orang yang masuk neraka. Karena mereka tidak pernah kasih peringatan. Mereka cuma kasih berkat. Mereka cuma kasih janji. Mereka cuma kasih apa yang orang mau. Tapi mereka tidak pernah peringatkan orang. Dan mereka akan dituntut pertanggungjawaban bagi mereka yang binasa di neraka." Paulus mengatakan, saya bersih ya. Saya tidak tutup-tutupin loh. Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Aku beritakan anugerah keselamatan, aku beritakan pertobatan. Aku nggak hanya beritakan sesuatu yang enak. Jadi saya bersih, kata Paulus. Saya tidak bertanggung jawab kalau orang binasa. Karena saya tidak tutup-tutupin berita Allah. Saudara sekalian, saya yakin gereja yang sehat mengkhotbahkan kasih, tapi juga khotbahkan kekudusan. Mengkhotbahkan berkat, tapi juga peringatan kalau tidak taat. Ya, mengkhotbahkan anugerah keselamatan, tapi mengkhotbahkan juga pikul salib. Nggak mungkin gereja temanya hanya berkat doang. Saudara sekalian ya, jadi tidak mungkin seperti itu. Dan Paulus mengatakan kita harus memberitakan Injil secara full, secara whole. Ya. Maka Paulus memberikan pesan penutup saudara sekalian ya kepada penatua Efesus. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang tetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Paulus tahu, saudara sekalian ya. Musuh-musuh Tuhan banyak di luar sana ya. Paulus sudah pergi, yuk kita makan jemaatnya. Kan begitu ya. Bahkan dari antara kamu sendiri, nah di antara majelis loh, di antara penatua saudara sekalian, muncul beberapa orang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Jadi dari dalam hamba Tuhan Efesus, majelis Efesus atau penatua Efesus akan muncul orang yang menyimpang dari doktrin yang benar lalu menyeret jemaat. Karena sudah kenal kan? Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, Paulus bilang jaga hidupmu ya. Artinya apa? Jaga kekudusan pribadi. Tanpa kekudusan pribadi, mau doktrinmu benar, mau ajaranmu benar, tapi kamu menyeleweng, kamu korupsi, kamu itu nggak benar, nggak ada gunanya. Jadi Paulus katakan selalu, jaga dirimu, baru jaga doktrinmu. Awasi dirimu kepada Timotius yang ngomong, dan awasi ajaranmu atau doktrinmu. Watch yourself and watch your doctrine. Kalau nggak ada kekudusan pribadi, hidupnya menyimpang, saudara sekalian, percuma. Itu hanya menjadi bahan tertawaan. Ya, jadi contoh yang baik ya. Baru kemudian Paulus katakan jaga dirimu dulu ya, jaga dirimu dan doktrinmu. Sekarang jaga kawanan domba Allah. Jadi apa? Kamu mesti hati-hati undang mengkhotbah. Kamu mesti lihat waspada orang sebarin ajaran apa. Karena akan ada serigala-serigala yang ganas akan menerkam domba setelah saya pergi.
Saling mengingatkan di antara pemimpin rohani, jangan menyimpang, jangan merasa sudah sekolah tinggi di teologi, dapat gelar doktor, bebas ngajarkan kreatif-kreatif, menyimpang dari firman Tuhan. Nggak boleh begitu. Hanya karena dia dapat A di sekolah teologi bukan berarti dia boleh ciptakan ajaran baru. Ya, harus saling mengingatkan itu saudara sekalian. Ya, nah ini penting ya, mengingat teladan Paulus ya. Saudara, Paulus mengajarkan doktrin yang benar, menyatakan doktrin yang salah itu apa, yang benar itu apa. Ya, kristologi seperti apa, teologi seperti apa ya, doktrin Alkitab seperti apa, semua saudara sekalian ya. Jadi mengembalakan dengan segenap hati dan sukacita, bukan berbeban, bukan mengatakan, "Ah, saya itu tema itu bukan tugas saya kan cuman ini bagiannya." Saudara, bukan profesi ya, panggilan. Segenap hati, bukan setengah hati saudara sekalian ya. Dan Tuhan berjanji melindungi kalau kita setia melayani ya. Maka Paulus menyerahkan mereka ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Pelindung dan pemilik gereja adalah Tuhan. Kita hanyalah hamba. Gembala di dunia ini hanyalah under shepherd. Yesus Kristuslah the chief shepherd. Ya, kita ini hamba, kita ini alat, kita ini juru kunci, saudara sekalian ya. Kuasa firman dan kuasa Roh Kuduslah yang memampukan para pelayan melayani dengan baik. Saudara, momen yang paling mengharukan momen perpisahan terakhir ya. Paulus mengatakan apa ayat 33, perak dan atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Saudara, Paulus mengatakan apa? Kamu tahu saya ya, saya bukan mata duitan. Saya bisa ambil persembahan kamu, tapi saya kerja. Supaya jangan jadi beban. Ya, saudara sekalian, Paulus mengatakan apa? Jangan setelah saya pergi, ada yang ngomongin, Paulus mata duitan. Kalian adalah saksi sebagai penatua. Kalian harus clearkan di gereja. Saya kerja. Ya, tidak pernah minta perak, emas, atau pakaian. Kalau ada orang memberikan, saya terima. Tapi nggak pernah saya minta atau mengingini. Ya, bahkan Paulus berusaha mencari nafkah sendiri. Katakan, kamu tahu sendiri bahwa dengan tanganku aku bekerja memenuhi keperluanku, bahkan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Itu teman-teman pelayanan, Timotius, Titus, Silas, itu juga saya yang dukung mereka. Nggak minta gereja. Saudara, bayangkan prinsip ini. Ya, jadi Paulus mau mengatakan apa? Ya tentu kita gereja membantu dan sebagainya. Tapi Paulus mengatakan dari saya tidak ada serakah. Ya. Bahkan Paulus mengatakan mengingat perkataan Tuhan Yesus, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan Yesus yang dicatat di luar Injil, jarang-jarang saudara sekalian ya. Ini perkataan Yesus yang nggak muncul di Injil, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, munculnya di Kisah Rasul. Jadi kita tahu Yohanes katakan benar sekali. Ada begitu banyak perkataan dan mujizat yang Yesus lakukan. Kalau mau dicatat semuanya, seluruh dunia nggak akan muat. Jangan kata 4 Injil. Jangan kata cuma 27 kitab ya. Itu sebabnya kata-kata Yesus seringkali ketemu juga di luar Injil, saudara sekalian. Salah satunya ini, seperti perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini satu prinsip yang penting, saudara sekalian. Ya, dan Paulus mengatakan, saya menunjukkan teladan pada kamu, saya lebih banyak memberi daripada menerima. Dan tentu yang terakhir adalah perpisahan yang mengharukan, ayat 36 saudara sekalian. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia naik ke kapal. Saudara sekalian, ini momen yang sangat mengharukan ya. Mereka berlutut dan berdoa bersama di pinggir pantai ya. Saudara, mereka menangis karena tahu ya secara fisik ya, secara dunia tidak akan melihat Paulus lagi. Jadi Paulus sudah one way ya, tidak akan ada round trip nih saudara sekalian. One way ke Yerusalem, one way nanti kita tahu akhirnya ke Roma begitu ya. Dan di situ dia akan dihukum mati. Maka saudara sekalian, terakhir kali mereka temani Paulus untuk perjalanan perpisahan, satu hal kita bisa simpulkan ya di akhir dari Kisah Rasul 20.
Saudara, persekutuan itu waktu yang sangat berharga, ya. Nikmati dan syukuri ya selama ada waktu ya. Karena kita nggak tahu ya kapan itu berakhir. Tapi untuk Paulus dan penatua Efesus, Paulus sudah kasih tahu, Tuhan kasih tahu saya, penjara dan sengsara menanti saya. Saya minta kamu datang ke Miletus, mau kasih tahu kamu pesan, sekaligus kasih tahu kamu, this is the last time. Ini adalah waktu terakhir kita ketemu. Habis ini kita ketemu di sorga. Saudara sekalian, persekutuan koinonia begitu berharga ya. Tapi kita bersyukur bahwa sekalipun kita tahu kita bisa berpisah di dunia ini, kita akan bertemu di sorga. Dan itu persekutuan yang tidak ada batasnya. Biarlah Kisah Rasul 20 ini boleh sungguh ya menolong kita menghargai pelayanan, menghargai kesulitan, menghargai persekutuan, menghargai waktu bisa melayani dan bersekutu bersama-sama. Karena ini yang Tuhan berikan supaya kita saling menguatkan, khususnya menghadapi akan pengajar sesat, godaan dunia, dan berbagai serigala-serigala yang ganas dan sebagainya. Oke, saudara sekalian, demikian ya sharing materi firman Tuhan dari Kisah Rasul 20. Saya kembalikan pada Pak Luis untuk tanya jawab ya. Silakan, Pak.